Narasi lintas generasi, diskusi tanpa caci maki. Sajian fragmen yang tadi kita bisa lihat itu mengingatkan kita bahwa demokrasi itu telah menjadi bagian culture kita sejak reformasi, sejak gerakan reformasi mengubah struktur yang dulu otoriter menjadi demokrasi. Desa ternyata menjadi arena penting praktek berdemokrasi itu. Bagaimana cara mereka memilih pemimpin, bagaimana mereka bermusyawarah, bagaimana mereka membuat perencanaan bersama dan seterusnya. Fragmen tadi sebetulnya menjadi penting untuk kita diskusikan, kita bahas dan kita perdalam. Kita hadirkan narasumber yang memiliki kompetensi, memiliki pengalaman untuk membicarakan itu. Seorang dosen sekaligus aktivis yang selama ini bekerja pada isu desa. Ketua STPMD APMD, Dr. Sutoro Eko. Ya, kembali lagi di Narasi Lintas Generasi, diskusi tanpa caci maki. Masih bersama saya Nisa Ertami dan tentunya saya menemani Mas Ari di sini dan sudah ada narasumber kita yang luar biasa ya, Pak Toro ya. Saya menyapanya. Ya. Pak Toro, apa kabar Pak Toro? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Seluman selamat. Wah, aduh slumun selamat ya pokoknya. Waras nir ing sambikala. Asik. Ini selalu jadi itu jargon kan setiap hari. Lokal, itu dia. Nah, kita akan membahas ya di tema episode kali ini kita memiliki tema belajar demokrasi Indonesia dari narasi lokal desa. Nah, kalau kita ngomongin soal desa nih Pak Toro, ini kan saya sebagai milenial. Tadi kita juga saksikan di fragmen ini ya. Sebetulnya saya yang desa kok Pak. Cuman mungkin sekarang saya kebetulan memang tinggalnya di perkotaan. Tapi kan mungkin sekarang akar muncul kebudayaannya desa. Ya, dari wong desa pada wong desa gitu. Nah, gini ya, Pak, ada hal yang kemudian menarik yang saya temukan ketika saya hidup di desa dan sekarang saya hidup di lingkungan perumahan ya, yang sangat urban, sangat kota kayak gitu, bahwa kemudian saya menemukan hal-hal semisal kalau ada yang orang sakit kayak gitu. Nah, di desa saya itu di salah satu wilayah di Jawa Tengah gitu ya, itu masih orang tuh kemudian pada istilahnya apa? Tilik gitu ya, menengok ya. Ya, gotong royong mereka masih menengok dan biasanya malah membawakan macam-macam itu kayak sembako kayak gitu. Nah, hal-hal masih guyup dan hal itu kan sebetulnya sudah sangat tidak saya temui di wilayah yang saya tinggal sekarang ini. Perumahan ya kayak sudah urusan memang masing-masing kayak gini. Nah, kemudian sebetulnya ada hal yang jauh lebih menarik apalagi sih Pak tentang kultur atau budaya yang ada di desa ini? Saya kira itu kemasyarakatan yang sudah lama. Para pemimpin, para pendiri kita itu kan punya semangat gotong royong tadi ya. Artinya gotong royong itu kan bukan kalau zaman Soeharto itu kan memobilisasi tenaga kerja secara gratis untuk mengerjakan fasilitas publik. Kalau para pendiri bangsa, gotong royong itu anti individualisme. Jadi jangan semau gue, gitu. Tapi harus toleran, harus melihat orang lain, terus kemudian ya sama-sama saling tolong menolong. Ya. Juga bersatu untuk meraih tujuan bersama. Sekaligus juga anti dominasi. Karena itu kan anti dominasi. Ya. Jadi gotong royong itu maknanya seperti itu satu poin ya. Kemudian poin yang lain kalau kita belajar dengan berdesa istilahnya. Berdesa itu kan ya. Lalu kita rumuskan di dalam undang-undang itu kan ada kepentingan masyarakat ya. Jadi semangatnya itu seperti kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ada kepentingan masyarakat setempat. Kepentingan masyarakat setempat itu ya bersama di masyarakat itu. Kemudian ada prakarsa. Prakarsa masyarakat, prakarsa pemuda, prakarsa perempuan, pokoknya prakarsa masyarakat di desa itu kita berikan ruang. Kemudian ada kepemimpinan. Jadi kepala desa itu pemimpin, bukan penguasa. Sudah berubah. Kalau dulu penguasa, dulu disebut penguasa tunggal karena ini kepala desa, kemudian ketua LKMD juga kepala desa, nanti istri kepala desa ketua PKK,
anaknya ketua Karang Taruna. Jadi semuanya Paket keluarga. paket keluarga. Jadi itu ya dinasti, Dinasti. sekaligus juga penguasa. Pak Sekarang Dukuh tadi, ya, Pak Dukuh ya, tadi. ya sekarang udah berubah. Sekarang udah berubah. Jadi tadi kan Pak Lurah itu kan memberikan contoh sekarang. Ya. Banyak generasi milenial, para sarjana yang milenial yang jadi kepala desa. Itu pandangannya sudah berubah. Oke. Beda dengan dulu kalau sekarang itu ada ini ya, istilah lama tapi dihidupkan kembali, sak podo-podo. Saya agak susah memaknai dengan bahasa Indonesia. Sak podo-podo itu apa ya? Sak podo-podo. Sama-sama ya. Sama rata Jadi, mungkin ya, atau bukan sama raya? rata sama rasa, beda ya. Ya. Tapi artinya sebenarnya egaliter. Oke, egaliter. Egaliter. Jadi kepala desa nggak seperti dulu. Sekarang itu jadi buah bibir, jadi rasanan, kadang ditekan dalam hal apapun, bisa dinegosiasi oleh orang biasa. Dulu rakyat jelata jadi kepala desa, besok kembali lagi juga menjadi rakyat jelata. Jadi kekuasaan itu sebagai sesuatu yang biasa. Oke. Dan kepemimpinan juga ini ya, ada banyak perubahan baru, misalnya mengubah yang dulu desa itu hanya urusan administrasi, tapi sekarang melayani, Oke. ya, melayani orang banyak. Kemudian dari yang keempat itu namanya musyawarah desa. Ya, itu luar biasa musyawarah desa itu orang berkumpul paling tidak ada 150-200 orang itu untuk mengambil keputusan bersama yang terkait dengan hajat hidup orang banyak Ya. atau kepentingan masyarakat setempat. Sekarang dinamikanya sudah seperti itu, berbeda dengan dulu-dulu. Oke. Aku pikir musyawarah desa ini ketika pandemi ini juga sangat berfungsi ya. Oh iya, Sampai iya, munculnya iya. kemudian lockdown di desa Iya, karena betul. mereka Lockdown komunitas mengantisipasi namanya. ya lockdown lokal lah sebetulnya seperti itu ya, karena untuk Termasuk mencegah. yang pembagian BLT itu pakai musyawarah Oke. supaya tidak menimbulkan pertentangan. Ya, Pakai ya. musyawarah desa juga. Termasuk untuk verifikasi siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, itu keputusannya dari musyawarah desa. Musyawarah desa. Nah ini spirit kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Jadi seorang pemimpin kepala desa itu punya hikmat kebijaksanaan. Oke, nah Mas Toro tadi kan sempat disinggung nih kalau sekarang nih generasi saya, generasi milenial yang kemudian dia sekolah di kota dan kembali lagi ke desanya, dia mengabdi lagi mungkin jadi kepala desa atau apa kayak gitu. Iya. Nah apakah kemudian ada setuju tidak kalau misalnya disebut juga bahwa generasi milenial ini sebagai agen perubahan dan kaitannya mungkin terjalinnya komunikasi lintas desa dan lintas kota gitu? Ya, saya kira sekarang itu menjadi, kalau dulu istilah ada agen perubahan, sekarang saya mengatakan transformer gitu ya. Transformer, Ya, oke. transformer itu juga connecting. Saya anak muda itu. Ya, saya sesuaikan lah. Saya ini termasuk mendidik banyak orang menjadi village transformer. Asik. Ada yang menyukai teknologi tepat guna, ada yang menyukai IT, ada yang menyukai mengorganisir masyarakat sama desa itu contohnya. Dan kemudian saling berconnecting, lintas ya, Ya. tidak hanya satu desa tapi lintas desa, jadi connecting people antar satu daerah dengan daerah yang lain gitu ya. Oke. Dan saya kira ini ruang-ruang yang sangat menarik, artinya ya desa itu bukan hanya tempat bermukim, tidak identik dengan desa gitu ya, tapi sebenarnya di sana ada lokalitas, narasinya sangat banyak, kemudian juga menjadi harapan baru untuk kehidupan dan penghidupan. Dan saya kira Presiden terus-menerus mendorong itu ya. Bagaimana beliau itu ketika bulan April bicara tentang pulang kampung. Mudik sama pulang kampung, beliau kan membedakan itu. Itu maknanya dalam. Oke. Tapi kan tidak ada para pembantunya yang bisa mengelaborasi dengan baik. Oke. Jadi sebenarnya artinya ini ada ruralisasi, ya. Pulang kampung itu ruralisasi untuk bagaimana membentuk desa itu menjadi basis kehidupan. Terus beliau juga ngomong daya ungkit ekonomi desa misalnya. Ya. Jadi sekarang mengarah ke sana, tetapi ini belum klop ini. Kebijakan antar kementerian ini belum mengarah ke sana. Tapi saya kira ide-ide kreasi di bawah itu terus-menerus tumbuh berkembang. Ya. Para kepala desa yang baru di Bantul itu tempatnya. Bantul itu tempatnya dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Gitu. Oke, nah ini tadi kan sempat ada lontaran nih dari Mas Toro Ndeso. Nah ini aku pengen tahu gitu, sebetulnya kan semacam ada bukan apa ya stigma, tapi kayak ada semacam ejekan gitu di masyarakat yang berkembang dari frasa deso itu kayak wah
kamu tuh deso banget toh, nggak gaul gitu. Wah, nggak keren, pokoknya dasar orang desa gitu. Nah, itu kan padahal gimana itu? Maksudnya itu kan menjadi sesuatu yang negatif. Jadi kayak semacam ada apa ya? Kalau orang desa gitu selalu diidentikan gitu dengan nggak gaul, nggak keren kayak gitu. Padahal kan justru dia punya nilai-nilai kearifan yang bahkan itu tidak dimiliki oleh masyarakat kota yang mungkin menganggap keren dirinya. Itu gimana? Ya. Ya itu sama kalau dulu ada istilah inlander gitu ya. Jadi mengejek pribumi, terus ada kata udik, kampungan, diso gitu. Tapi terus menerus sekarang omongan kayak begitu udah ada counternya. Gitu. Jadi sekarang orang itu sudah merasa saya memang diso, saya memang orang desa dan sebagainya. Tapi bukan berarti romantis. Oke. Kadang-kadang kan orang terjebak, saya ini dari desa loh, berasal dari desa gitu. Tetapi sebenarnya cara berpikir, cara bertindaknya tidak sesuai dengan desa. Itu yang sebenarnya itu kan sering kami katakan bahwa orang yang bilang udik, bilang inlander, bilang deso ini kan itu namanya mental kolonial namanya. Mental kolonial yang memang harus dilawan gitu. Ya. Sehingga sekarang kita akan menggalang para pihak, ayo orang desa itu hadir ya. Hadir konsep kerennya representasi gitu ya. Okay. Misalnya ada di Banyumas, Cilacap dan sekitarnya itu ada gerakan desa membangun. Jadi tidak hanya para kepala desa, tapi juga para pegiat, para penggerak gitu. Pokoknya apa yang mereka pikirkan, yang mereka punya itu dihadirkan, saling belajar antar desa bahkan lintas kabupaten. Misalnya dimulai dari Demit namanya ya. Mereka gerakannya dengan Demit. Demit itu Desa Melek IT. Oke, Demit Desa Melek IT. Aku udah jangan horor nih. Ya, dari situ ya. Desa bersuara, desa belajar, desa membangun, desa bicara. Jadi semua pokoknya yang ada yang dianggap positif itu dihadirkan. Dan ini kita harapkan itu meluas gitu. Tidak hanya di sekitar sini tapi juga ke seluruh negeri gitu. Oke. Nah, Mas Hari gimana kalau ngelihat ini? Mas Hari juga kan sebagai seorang budayawan juga kayak gitu. Apakah Bukan kemudian budayawan apa ya? Ya kami ini tandem lah. Oke. Ya berdua ini tandem. Mas Hari gimana melihatnya? Kalau lihat misalnya stereotip, stigmatisasi kayak gitu, ini ya perbincangan lama itu untuk apa membuat mereproduksi image gitu. Tapi kan sekarang ini orang mulai menilai bahwa desa tidak seperti yang dicitrakan dengan kemiskinan, keterpinggiran gitu. Ya. Nah itu yang kita sebut bahwa cerita demokrasi itu kita banyak temui di desa. Bahwa orang memahami demokrasi hanya terjebak pada soal election, soal pemilu, pilpres, pileg dan seterusnya. Ternyata praktek demokrasi diukur dari partisipasi, keterlibatan orang, mengambil keputusan, inisiatif. Itu banyak sekali di desa gitu. Nah, pentingnya kita untuk membawa isu desa ke publik itu agar tahu bahwa kalau mau melihat demokrasi Indonesia, belajarlah dari desa gitu. Nah, karena apa? Karena sekarang ini desa tidak seperti yang dulu dikonstruksikan. Dulu desa cenderung identik kemiskinan kan karena produk Orde Baru yang sistem politiknya otoriter. Sehingga kayak fenomena yang tadi difragmenkan bahwa seorang kepala dukuh yang harus memaksakan, itu masyarakat itu mencoba bersiasat, menegosiasikan anak muda. Ya, mereka menegosiasikan. Nah, teknologi yang sekarang juga hadir di desa itu sekarang memberi kabar baik juga. Banyak anak-anak muda yang tadi disampaikan oleh Mas Toro, bukannya di Jogja, di Jawa Tengah, di Jawa Timur itu anak-anak muda banyak yang jadi kepala desa, jadi perangkat desa, perempuan jadi kepala desa, terus yang mereka bekerja untuk inisiatif desa wisata rata-rata anak muda. Anak muda. Bahkan saya pernah dulu melihat gerakan anak muda, memang sekolahnya di kota, dapat ilmu di kota, dia kembangkan di desa. Nah, ini dari sisi itu saya ingin mengatakan ada daya ketertarikan anak muda gitu. Nah, kalau Anda lihat juga ini Mbak Anissa ya, ornamen-ornamen di dalam perkembangan baru misalnya inisiatif inovatif yang dibuat seperti kafe itu. Mereka ada kafe sebagian besar menghadirkan bangunan joglo. Itu satu bentuk bahwa kita kangen dengan kehidupan dan tempat yang nyaman. Dua, misalnya kita lihat pacul di Candelke, luku alat pembajak sawah Pak gitu.
Dan sekarang orang kembali ke alam. Nah, alam itu sebagian besar masih milik culture desa. Nah memang tantangan kita sebagian ada yang harus ditransformasikan. Yang Mas Tor tadi sampaikan misalnya begini. Transformasi desa itu sebagian besar. Itu butuh transforman itu ya orang-orang desa. Itu adalah anak-anak muda. Nah saya percaya kreativitas mereka akan memperbaiki desa. Jadi image desa yang seperti dulu itu sekarang nggak berlaku lagi. Nah ini menyambung yang tadi diomongin sama Mas Ari ini soal transformasi dari desa ya. Sebetulnya sekarang akhirnya seberapa jauh sih desa itu sudah mengalami perubahan saat ini? Saya menyebutnya ini proses becoming. Bukan being. Gitu ya. Saya nggak ngerti ya apa bahasa Jawanya apa ya, being, becoming. Tapi ini proses yang terus menerus. Ada yang sudah melangkah 3 kali, ada yang sudah melangkah 10 kali gitu. Ini variasi dan saya kira cerita narasi lokal ini kan mosaik. Saya sering mengatakan 1000 desa itu 1000 cerita. Ya. Yang penting kenapa bisa 1000 desa 1000 cerita? Ya variasinya berbeda-beda. Variasi entah dari sisi kepemimpinan, dari sisi kondisi sumber daya lokal yang sangat beragam gitu. Mungkin ada histori yang berbeda-beda juga gitu. Tapi tentu saja ini mosaik ini kan menariknya ya itu tadi. Ada spirit baru. Ya, ada semangat baru yang dihadirkan oleh ya aktor-aktor baru, entah itu oleh pemimpin, oleh orang-orang muda gitu ya. Yang kemudian tertarik untuk menghadirkan narasi lokal. Termasuk juga nilai-nilai maupun termasuk misalnya gini ya. Produksi misalnya. Ya. Jadi produksi ya ini misalnya. Sekarang ada romantisme ya untuk mengingat suasana desa. Instrumen-instrumennya dia mengadopsi. Betul. Dan apalagi makanan-makanan desa tuh kayak sekarang ngetren banget sajiannya ya. Sayur lodeh desa gitu kayaknya orang tuh punya kerinduan. Dia memanggil memori dengan menghadirkan suasana desa. Kita bisa lihat ya. Contoh-contoh kan banyak hal gitu. Kuliner itu. Ya. Itu rata-rata ke sana gitu. Ini ada apa? Menurut saya itu kan bagian dari rekognisi atas historis. Nah, inilah pentingnya ketepatan kita untuk memperlakukan mereka. Kalau sudah begini mau diapain gitu, ya kan? Itu artinya desa ekonominya bangkit. Nah kemudian ini kaitannya ya, biasanya kan kalau saya anak muda, wah sukanya pengen ke acara yang apa sih, ada festival desa atau apa gitu. Nah itu biasanya tuh kalau ngomongin soal festival desa gitu ya, rata-rata kayak kita kebanyakan melihat pameran potensi pangannya atau potensi kebudayaannya. Sebetulnya juga muncul nggak sih dari pengalamannya Mas Toro ini festival yang kemudian dia bisa betul-betul mensinergikan tadi ya antara desa dan kota kayak gitu, yang muncul sebagai hal yang menarik, yang wah anak muda nih, wah asik banget nih, Instagramable banget nih gitu. Ya. Itu kreasi itu udah mulai tumbuh ya. Sekarang kan ada di channel YouTube itu udah mulai tumbuh ya, desa apa itu rame ya. Udah mulai rame. Saya tidak hafal satu persatu ya. Mereka juga punya situs, punya website, punya channel, lalu menghadirkan karya-karya mereka. Ada yang wisata misalnya. Nah sekarang yang paling rame, paling viral itu kan wisata. Dan itu sangat unik ya. Jadi wisata ini punya daya tarik dan sekaligus daya dorong. Daya tarik itu artinya menarik wisatawan untuk datang, dan daya dorong itu artinya wisata ini bisa mendorong kuliner, bisa mendorong handicraft atau homestay atau macam-macam lah. Jadi ini artinya kalau ini bisa tumbuh berkembang itu sangat bagus. Tapi saya selalu mengingatkan jangan latah. Gitu. Jangan latah. Jadi tidak lalu misalnya begini, di sana berhasil pada sisi wisata, lalu di sini ikut-ikut gitu ya, ikut-ikutan. Itu kan kita modelnya kayak gitu. Tetapi kita penting, dan saya sering mengingatkan pada daerah maupun misalnya camat yang paling dekat. Pak Camat ini perlu dikoneksikan. Kalau desa sini itu wisata, desa ini barangkali dia bisa menyediakan dari aspek pangannya misalnya. Jadi terkoneksi gitu ya untuk kebutuhan di wisata situ. Souvenirnya juga gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya di sini wisata lalu ada homestay lokal, sementara investor datang mendirikan hotel di sini, di desa sebelah. Ini bisa mematikan yang di sini gitu. Jadi perlu ada konsolidasi yang dilakukan oleh struktur yang lebih tinggi, misalnya camat ya. Di sini
wisata di sini kakao, kan bagus. Misalnya, atau sayur atau buah. Oke. Itu kan model kayak Bali ya. Bali itu kan ada segitiga emas nih. Ada Badung, ada Denpasar, ada Gianyar. Ini kan paling tinggi core-nya kan wisata. Tetapi Tabanan ya, terus kemudian tetangga-tetangganya itu lalu dia memasok pangan, memasok sayur, memasok buah. Dan itu contoh regional development yang menarik. Jadi tidak latah. Kalau latah itu nanti jadi kanibal. Kanibal, jadi satu memangsa yang lain kan gitu. Ya. Bahkan yang seringkali kita ingatkan adalah tiap desa punya keunikan. Karena lokalitas itu menjadi cermin kita keindonesiaan. Oke. Jadi hanya karena apa kita gagal menggali pengetahuan mereka. Betul ya. Nah poinnya di situ. Jadi pembangunan itu harus memiliki karakter lokal. Itu artinya kalau di sini membuat produk wisata yang sifatnya alam, kalaulah di sini buat mau wisata, jangan sekedar bicara soal itu. Harus satu sama lain bekerja sama, jangan bersaing. Nah termasuk apa yang disebut dengan membangun kawasan perdesaan untuk wisata desa. Ada yang care pada ekologi. Jangan sampai di sini ini bicara soal pariwisata, ya. Di sini ini pengrajin, tapi di sini desa kebagian limbahnya gitu. Muncul nanti konflik. Ya. Nah ini yang kita sebut bahwa pentingnya membangun kawasan perdesaan. Yang di situ sebetulnya sekarang memahami desa sebagai komunitas lokal. Mereka memiliki pengetahuan, ya, memiliki institusi dan sumber daya manusianya itu tidak boleh saling benturan. Ini harus beyond administratif. Maka memahami desa itu tidak sekedar batas administratif. Oke. Nah ini Anda bisa bayangkan, di desa saya baru saja kemarin itu nulis hasil riset saya soal pandemi COVID yang nanti kita bisa singgung. Apa yang kita bisa harapkan dari desa pada saat pandemi COVID? Muncul apa yang disebut dengan rasa solidaritas yang tadi Mbak Anissa sebut fenomena lockdown komunitas. Yeah. Fenomena lockdown komunitas itu sebetulnya bagian dari cara memproteksi diri. Oke. Nah, tetapi ketika proteksi itu berlebihan ya dan didefinisikan desa itu hanya batas desa lainnya dianggap ancaman orang lewat aja dikira pencuri gitu. Nah, ini juga dilema yang saya tulis saya sebut sebagai kerentanan desa yang nanti juga harus kita edukasi ya bahwa solidaritas yang berlebihan itu bisa menjadi ancaman buat orang lain. Karena itu yang saya kira memahami kontekstualisasi gotong royong. Gotong royong itu tidak seperti dulu. Nah, anak-anak muda sekarang kan lewat teknologi, Mas. Ya kan? Misalnya yang tadi saya katakan fenomena memasang itu loh makanan yang supaya orang bisa mengambil di situ kan itu orang-orang di lockdown nggak bisa keluar yang punya kelebihan ekonomi ya masang itu solidaritas itu jalan gitu. Nah ini yang saya katakan desa punya kerentanan tapi desa punya kekuatan. Nah kerentanan itu kita definisikan itu yang disebut dengan konsep kemandirian desa. Desa ternyata bisa menyelesaikan soal kerentanan itu jika dia tahu kapasitasnya dan dia bisa bekerja sama gitu. Anak-anak milenial itu kreativitasnya kalangan mereka membuat solidaritas. Ya kan? Ini perlu diangkat. Menurut saya ini poin kunci. Nah, tadi ya kaitannya dengan kerentanan desa. Itu sebetulnya kalau sepanjang pengalamannya Mas Toro sendiri tadi hal-hal apa sih kalau tadi sebetulnya gini, ketika kita membicarakan konteks desa ini sekarang dalam bayangan saya tuh ya desa di Pulau Jawa aja gitu. Nah, bagaimana kemudian dengan desa-desa yang di luar Pulau Jawa? Ya saya kira ceritanya bisa berbeda-beda ya. Jadi artinya ini kan pengalaman panjang antara kita di sini dengan di tempat lain gitu ya. Tapi saya selalu mengatakan begini. Orang di Sumatera, orang di Kalimantan tidak boleh merasa kami tertinggal 50 tahun bukan. Karena masing-masing desa itu punya kekuatan yang berbeda, different ability gitu ya. Ability-nya berbeda-beda. Karena itu kan intinya adalah bagaimana menemukan kekuatan itu dan tidak bisa seragam. Kalau seragam nggak akan cocok. Ya, itu variasi itu dan
berbeda-beda, tetapi kemudian ada mekanisme atau ada kerjasama ya. Dan ini yang kita dorong terus. Memang kendalanya banyak. Ini bukan surga kok ini, ya, bukan surga. Ada tantangan yang luar biasa. Termasuk saya kira kalau misalnya aturan-aturan dari atas yang itu sering bertentangan ya, atau berbeda dengan kepentingan lokal ini ya. Yang kami sering cerewet ini ya, sering cerewet pada di atas gitu ya. Jadi ada ini kebijakan di atas yang tidak mutu, tapi di sini ini punya kemampuan untuk bersiasat sehingga lebih kreatif. Tapi ada juga desa yang kemudian ini malah justru terkurung dengan sangkar besi karena aturan-aturan yang membelenggu ini sehingga dia tidak berani untuk keluar dari sangkar besi itu. Ada yang model kayak begitu juga. Jadi tidak seragam kejadiannya ya. Jadi hal-hal yang rentan gitu ya. Entah itu rentan karena problem sosial di lokal, rentan karena kebijakan atau regulasi dari atas, ini perlu kita refleksi secara kritis. Jadi ya. dalam bahasa yang sederhana, kalau dulu desa itu beban strukturalnya, ya dia tidak punya akses ya, pada kekuasaan. Sekarang secara demokrasi, terutama ada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2012. Dulu saya sama Mas Toro ini tandem untuk riset desa-desa di Indonesia, kemudian mengadvokasi itu. Sekarang ini tantangan kita ini aksesnya adalah soal akses sinyal gitu. Bukan lagi akses kekuasaan. Karena apa? Desa sekarang punya kewenangan, punya kesempatan berkreasi. Kalau dulu kita ini nggak punya kenalan dengan orang kabupaten, entah itu DPRD atau dengan kepala dinas, kepala desa ini ya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah dia kreatif dapat bantuan, kalau enggak. Sekarang tidak seperti itu. Sekarang punya kesempatan. Nah tantangannya adalah kreativitas itu yang tadi saya katakan, semakin anak muda mendedikasikan tenaga pikiran, kreativitas itu di desa. Momennya sekarang gitu. Nah misalnya gini. Kenapa sekarang? Karena momennya kesempatannya sekarang karena ada akses, desa sekarang punya kewenangan, desa punya uang, ya, desa punya begitu variasi, dan undang-undang memungkinkan itu, aturan memungkinkan itu. Nah, cuman yang disampaikan Mas Toro, percepatannya itu beda-beda. Ada kepala desa dikasih tahu sekali langsung bisa, beres, langsung jalan. Ada yang dikasih tahu 5 kali baru bisa. Ada dikasih 10 kali sampai disuwuk, gak bisa. Itu artinya apa? Saya pernah itu membuat ilustrasi ini. Yo memang ono sing elek gitu. Tapi jangan pernah berpikir desa ini gak sekarang berubah besar. Nah itu salah satunya lewat transformer tadi. Anak-anak muda itu, milenial itu dasar menurutku ya. Iya. Nah ini kan jadi menarik ya nanti mau tahu juga nih saya sebetulnya pada akhirnya sejauh mana sih keterlibatan atau kira-kira sumbangsih saya nih sebagai anak muda nih yang Mbak, bisa saya kasih. Mungkin Anda bisa ingat ya sebelum lupa saya. Anda tahu kan sekarang inovator-inovator anak-anak muda desa. Ya. Entah itu membuat pupuk organik, membuat hidroponik, pangan membuat juga pangan ya. gitu. Betul. Itu anak-anak muda kan? Anak SMA, anak yang kuliah kayak gitu. Yang bahkan nggak sekolah pun dia punya kreativitas. Pasardesa.id misalnya. Pasardesa.id. Ya. Itu kan kreasi desa dari Pangungharjo terus kemudian diikuti desa-desa yang lain. Jadi itu e-commerce berbasis itu ya. Digital itu ya. Dan dia lebih fokus untuk menjual hasil-hasil produksinya. Pasardesa.id ya. Wah ini menarik nih. Aku baru dengar nih infonya. Dan itu soalnya. Kan Desa.id ini kan dulu gerakan ini, dulu perjuangan. Dulu nggak ada domain desa.id itu. Salah satu orang yang ikut mendukung perjuangan itu namanya Ono Wipurbo. Itu kan orang pendekar internet paling awal lah di Indonesia. Itu kan beliau dosen ITB, tapi keluar lalu dia kerja di jaringan internasional. Tapi lama-kelamaan sekarang tinggal di sebuah desa di Sumatera Barat, Padang Panjang. Tapi dia tinggal desa tapi bergaji New York gitu. Tapi dia kesehariannya bergaul sama orang desa, mengembangkan teknologi juga di desa gitu. Nah ini kan teman-teman yang bergerak di sistem informasi desa, gerakan desa membangun, gerakan desa mulai IT ini bersatu lalu bisa ada desa.id.
Oke, wah ini menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut nih soal anak muda dan apa yang bisa dilakukan untuk desa. Tapi kita akan break dulu untuk band berikut. Oke. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel. Hari gini pilih ketengan paling unlimited. Unlimited senak jidat. Unlimited sampai gondrong. Unlimited sampai lumutan. Unlimited sampai jempol panas. Dengan kuota ketengan unlimited sekelas Telkomsel. Aktifkan di My Telkomsel.